Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Aku berkata kepadamu, sungguh sukar sekali bagi orang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan surga." Mendengar itu gemparlah para murid dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sungguh pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kalian yang telah mengikuti Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang demi namaku meninggalkan rumahnya, saudara-saudarinya, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi yang terdahulu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalem. Saya percaya dan kita semua percaya bahwa orang bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Kalau bekerja tidak mendapatkan penghasilan itu jenenge sambatan, ya kan? Tetangga punya gawe lalu sambat tolong, lalu bekerja melayani, dan sekarang sambatan itu jarang terjadi. Nah, kalau kita sepakat bahwa bekerja itu pasti mendapatkan upah, bahkan orang pindah pekerjaan, pindah usaha, ganti usaha untuk mendapatkan penghasilan. Dan rupa-rupanya itu menjadi naluri manusia. Mengapa naluri itu muncul? Naluri untuk bertahan hidup. Maka ada ungkapan, kalau tidak bekerja ya tidak mendapatkan makanan. Betul enggak? Betul. Maka cara berpikir seperti itu, perjuangan manusia seperti itu, masuk pada ranah relasi dengan Tuhan, masuk pada cara kita berelasi dengan Tuhan, cara kita berelasi dengan Allah kita. Maka tadi murid-murid Yesus bertanya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Di balik pertanyaan itu, kalau kita sekurang-kurangnya saya coba renungkan, pertanyaan itu barangkali berpikir tentang untung dan rugi. Maka bisa diganti dengan kalimat, "Apa untungnya aku mengikuti Engkau, wahai Yesus?" Itu kan. Apa yang kuperoleh? Yesus tidak menjanjikan kekayaan, tetapi menjanjikan apa? Hidup kekal dalam bacaan Injil tadi. Maka nyambung dalam kisah sebelumnya betapa sulit orang kaya itu mengikuti Yesus karena hartanya banyak. Bukan orang kaya yang salah, tapi sikap hati itulah yang tidak tepat. Karena yang menjadi orientasi adalah materi. Kalau orang kaya itu murah hati, baik hati, jalan ke surga bisa jadi ada di sana. Sudah tidak punya harta, juga tidak punya hati, jalurnya kemana saya tidak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Tapi yang kita renungkan hari ini adalah berelasi dengan Tuhan,
mengikuti Yesus tidak perlu berpikir untung dan rugi, karena kita sudah dijamin atas keselamatan kita. Yang perlu kita usahakan adalah mari sungguh-sungguh kita mengikuti Yesus dengan menanggalkan sekaligus meninggalkan hal-hal yang melekat, menghambat cara kita berrelasi dengan Tuhan, cara kita berrelasi dengan Allah kita. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.